Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nur Fadila dengan NIM 0554631114 dari UT Daerah Purwokerto. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis desktop beserta cara-cara langkah-langkahnya dalam pengerjaannya. Kita akan membuat dengan soalnya, yaitu buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama, harga, dan kategori. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Soal kedua, buatlah 3 kelas turunan dari menu item, yaitu ada makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Lalu kita akan membuat kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Soal yang ketiga, yaitu buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Soal nomor 4 yaitu buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Yang kelima, implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Yang keenam, implementasikan konsep enkapsulasi dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Yang ketujuh, penggunaan pengecualian yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Nomor 8, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan, terus keluar dari program. Soal nomor 9, implementasikan operasi I/O, input dan output, dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Oke, kita akan melakukan langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita akan membuat sebuah menu restoran dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Nah, pertama kita akan melakukan perintah untuk membuat kelas menu item. Kelas menu item merupakan abstrak kelas atau kelas abstrak yang berfungsi sebagai kelas dasar untuk semua jenis item menu dalam sistem manajemen restoran. Kelas ini mengimplementasikan konsep abstraksi dalam pemrograman berbasis objek, menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampakkan interface yang harus dipenuhi oleh kelas-kelas turunannya. Di dalam kelas ini terdapat 3 atribut: private, name, string yang menyimpan nama menu, harga yang menyimpan harga item dan berformat desimal, dan kategori yang menunjukkan kategori item apakah makanan, minuman, atau diskon. Konsep enkapsulasi diterapkan melalui penggunaan akses modifier private pada semua atribut yang berarti atribut Aisyah. Kelas menu item merupakan abstrak kelas atau kelas abstrak yang berfungsi sebagai kelas dasar untuk semua jenis item menu dalam sistem manajemen restoran. Kelas ini mengimplementasikan konsep abstraksi dalam pemrograman berbasis objek. Lalu
Kelas ini juga mendefinisikan sebuah metode abstrak bernama tampil menu yang wajib diimplementasikan oleh semua kelas turunan. Metode abstrak ini tidak memiliki implementasi di dalam kelas induknya, hanya tanda tangan atau signatur, dan setiap subkelas wajib memberikan implementasi konkret dari metode ini. Pendekatan ini memungkinkan di mana setiap jenis item menu dapat menampilkan informasinya dengan cara berbeda menyesuaikan karakter masing-masing. Langkah pertama, kita akan membuat kelas menu item abstrak, yaitu kita akan melakukan kodenya dengan kode langkah pertamanya, yaitu deklarasikan PageX yang sama untuk mengintegrasikan kelas ini dengan kelas-kelas lain dalam project manajemen restoran. Lalu kita akan langkah kedua, mendeklarasikan kelas abstrak bernama menu item menggunakan keyboard abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat diinisialisasi secara langsung, hanya bisa digunakan sebagai kelas induk untuk turunannya. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan struktur umum yang harus dimiliki oleh semua item menu. Langkah yang ketiga, dengan menggunakan kodenya, yaitu mendeklarasikan 3 atribut dengan akses modifier privat. Privat berarti atribut ini hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri. Ini merupakan implementasi dari konsep enkalkulasi yang melindungi data dari akses langsung dari luar, sehingga data hanya dimodifikasi melalui metode yang telah ditentukan. Langkah keempat, menerima 3 argumen, yaitu nama, harga, dan kategori. Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut-atribut saat objek dibuat. Keyboard dis digunakan untuk merujuk pada atribut instance daripada parameter lokal yang memiliki nama yang sama. Langkah yang kelima, membuat kode metode getter dan setter untuk mengakses dan memodifikasi nilai atribut-atribut privat. Getter digunakan untuk mendapatkan nilai, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai. Karena dengan cara ini kita dapat menambahkan validasi atau logika khusus saat mendapatkan atau mengubah data yang merupakan bagian dari enkapsulasi. Langkah yang keenam, mendeklarasikan metode abstrak tampil menu tanpa implementasi. Keyboard abstrak menunjukkan bahwa metode ini tidak memiliki body atau implementasi dan wajib di-override oleh semua subkelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap subkelas memiliki cara sendiri untuk menampilkan informasi menu. Setelah kita membuat kode untuk keterangan dari kelas abstrak menu item, lalu selanjutnya kita akan membuat keterangan kode keterangan dari kelas makanan. Kelas makanan merupakan salah satu kelas turunan atau subkelas dari kelas abstrak menu item yang mewarisi semua atribut dan metode dari kelas induknya melalui keyword extends. Inheritance atau pewarisan ini memungkinkan kelas makanan untuk memiliki semua fitur yang ada pada menu item tanpa perlu menulis ulang kode yang sama. Tambahan informasi spesifik untuk kelas ini adalah atribut jenis makanan bertipe string yang digunakan untuk menyimpan kategori spesifik makanan seperti nasi goreng, mie, ayam, atau seafood. Lalu, meskipun ketika metode ini dipanggil objek makanan, Java akan menjalankan implementasi spesifik dari kelas makanan, bukan implementasi dari kelas menu item. Hal ini memungkinkan menampilkan format informasi yang berbeda untuk setiap jenis menu item. Langkah satunya yaitu dengan cara kita akan melakukan kode untuk kelas makanan, yaitu langkah satunya adalah kita akan menuliskan kodenya, deklarasikan PageX yang sama untuk menjaga konsistensi dalam project. Lalu langkah keduanya adalah membuat kelas makanan yang merupakan turunan dari menu item menggunakan keyword extends. Inheritance ini berarti kelas makanan mewarisi semua atribut dan metode yang ada di menu item, serta wajib mengimplementasikan metode abstrak tampil menu. Terus langkah yang ketiga yaitu kodenya untuk
mendeklarasikan atribut khusus untuk kelas makanan, yaitu jenis makanan bertipe string. Atribut ini spesifik hanya untuk kelas makanan dan tidak ada di kelas menu item utama. Lalu selanjutnya kode langkah keempat yaitu membuat konstruktor yang menerima 3 parameter, ada nama, harga, dan jenis makanan. Di dalam konstruktor, keyword super seperti nama, harga, makanan digunakan untuk memanggil konstruktor kelas induk atau menu item dengan mengisi parameter kategori secara otomatis dengan nilai makanan. Kemudian atribut khusus jenis makanan diisi dengan nilai dari parameter. Terus kode langkah yang kelima yaitu kita akan mengoverride metode tampil menu dari kelas induk. Annotation underscore override digunakan untuk memastikan bahwa metode ini benar-benar menimpa metode dari kelas induk. Jika salah menulis akan error. Implementasinya menampilkan informasi makanan dengan format khusus yang mencakup nama, harga, dan jenis makanan menggunakan sistem outprintlet untuk menampilkan ke konsol. Langkah kode selanjutnya yaitu kita akan membuat kode kelas minuman. Kelas minuman memiliki struktur yang sangat mirip dengan kelas makanan karena keduanya adalah turunan dari menu item dan memiliki kebutuhan yang serupa. Perbedaannya terletak pada konteks penggunaan atribut tambahan, di mana kelas ini menggunakan atribut jenis minuman bertipe string untuk menyimpan informasi detail tentang jenis minuman seperti jus, kopi, teh, atau susu. Sama seperti kelas makanan, kelas minuman juga mengimplementasikan metode tampil menu dengan override untuk menampilkan informasi spesifik tentang minuman. Ketika objek minuman memanggil metode tampil menu, Java secara otomatis akan menggunakan implementasi yang ada di kelas minuman. Dengan demikian, sistem dapat menampilkan informasi yang tepat sesuai dengan jenis item menu yang sedang diproses. Untuk membuat kelas minuman, yaitu kita akan melakukan kodenya. Langkah pertama, struktur kode minuman hampir sama dengan makanan, hanya berbeda pada konteks atribut. Kelas ini extends ke menu item, menambahkan atribut jenis minuman, dan mengoverride metode tampil menu dengan format minuman. Khusus untuk minuman, kategori yang dikirimkan ke konstruktor induk adalah minuman. Oke, kita akan membuat kelas diskon, merupakan kelas turunan dari ketiga dari menu item yang khusus dirancang untuk menangani logika diskon dalam sistem restoran. Kelas diskon merepresentasikan sebuah promo atau potongan harga yang dapat diterapkan pada pesanan pelanggan. Atribut spesifiknya adalah diskon, yaitu bertipe double yang menyimpan nilai persentase diskon, misalnya 10%, 15%, atau 20%. Pada konstruktor kelas diskon, parameter harga sengaja diset ke 0 karena diskon tidak memiliki harga tetap, melainkan berupa persentase dari total pesanan. Hal ini merupakan desain yang logis karena karakteristik diskon berbeda dengan item makanan atau minuman pada umumnya. Metode tampil menu di-override untuk menampilkan informasi diskon dengan format yang berbeda, yaitu menampilkan nama diskon dan presentase potongannya. Nah, untuk membuat diskon, maka kita akan melakukan langkah-langkah membuat kodenya, yaitu langkah 1 sama seperti kelas turunan lain, diskon extends ke menu item. Atribut diskon bertipe double menyimpan nilai persentase diskon, misalnya 10 berarti 10%. Komen garis miring 2 diskon dalam persen menjelaskan bahwa nilai diskon dalam format persentase. Terus kode langkah keduanya yaitu konstruktor menerima 2 parameter, yaitu nama diskon dan persentase diskon. Perhatikan bahwa saat memanggil konstruktor induk dengan super, yaitu nama, 0, diskon, parameter harga diisi dengan 0 karena diskon tidak memiliki harga tetap, melainkan berupa persentase. Komen menjelaskan logika. Terus langkah yang ketiga untuk kodenya yaitu mengoverride
metode tampil menu dengan format yang menampilkan nama diskon dan persentase potongan dalam format yang berbeda. Metode getter, get percent diskon, dibuat khusus agar kelas lain dapat mengakses nilai diskon untuk perhitungan total harga. Untuk membuat kelas menu, yaitu kita akan melakukan langkah-langkah kodenya, yaitu mendeklarasikan package dan mengimport kelas-kelas yang diperlukan, yaitu java.io untuk operasi file print written, file writer, file not found exception, java.util.arraylist untuk struktur data dinamis, dan java.util.scanner untuk membaca input dari keyboard maupun file. Terus langkah kedua, membuat kodenya, yaitu membuat kelas menu dengan atribut daftar menu yang bertipe ArrayList dari menu item. ArrayList dipilih karena ukurannya dinamis. Akses modifier private diterapkan untuk enkapsulasi. Langkah ketiga untuk membuat kodenya, yaitu membuat metode tambah item yang menerima parameter bertipe menu item. Parameter ini bisa menerima objek makanan, minuman, maupun diskon karena semuanya adalah turunan dari menu item. Ini adalah implementasi polymorphism. Metode ini menambahkan item ke ArrayList menggunakan metode add. Langkah keempat kodenya, yaitu membuat metode tampil semua menu. Pertama, dicek apakah ArrayList kosong menggunakan .isEmpty kurung buka kurung tutup. Jika kosong, tampilkan pesan dan keluar dari metode menggunakan return agar tidak terjadi error saat iterate ke list kosong. Langkah kelima kodenya, yaitu jika ArrayList tidak kosong, tampilkan header menu. Kemudian gunakan enhance for loop untuk iterasi setiap item dalam daftar menu. Untuk setiap item, panggil metode tampil menu karena polymorphism Java akan memanggil implementasi yang sesuai dengan tipe objek sebenarnya. Langkah keenam, membuat kodenya, yaitu membuat metode cari item yang menerima parameter nama string dan mengembalikan objek menu item. Metode ini menggunakan throws it item not found exception untuk mendeklarasikan bahwa metode ini dapat melempar exception. Di dalam loop dilakukan pencarian dengan equals ignore case untuk pencocokan yang tidak case sensitif. Jika ditemukan, return objek tersebut. Jika tidak ditemukan setelah loop selesai, lempar exception dengan pesan khusus menggunakan throw new. Langkah ketujuh akan menampilkan kodenya, yaitu membuat si metode simpan ke file untuk operasi save ke file menggunakan try with resource untuk otomatis menutup resource. Print writer dibungkus dengan file writer untuk menulis ke file. Loop digunakan untuk setiap item dan menggunakan .getClass, .getSimple name untuk mendapatkan nama kelas. Setiap item ditulis dalam satu baris dengan format yang dipisahkan pipe. Jika terjadi exception, ChatBlock akan menangani dan menampilkan pesan error. Langkah ke-8 untuk kode membuat tampilan menu, yaitu membuat metode muat dari file. Untuk operasi load dari file, menggunakan scanner untuk membaca file baris per baris. Metode .clear digunakan untuk mengosongkan ArrayList sebelum diisi ulang. While loop membaca setiap baris selama masih ada baris berikutnya. Metode .split memecah string berdasarkan karakter pipe menjadi array. Struktur decision if else digunakan untuk menentukan tipe item dan membuat objek yang sesuai. Jika file not found exception, tampilkan pesan dan mulai menu kosong. Jika exception lain, tampilkan pesan. Jika exception lain, tampilkan pesan error. Selanjutnya kita akan membuat kelas menu adalah kelas yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh operasi
yang berkaitan dengan daftar menu restoran. Kelas ini mengimplementasikan konsep kompositian di mana ia memiliki sebuah array bernama daftar menu yang digunakan untuk menyimpan semua objek menu item yang telah ditambahkan ke dalam sistem. Array list dipilih karena ukurannya bersifat dinamis, dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan kebutuhan, berbeda dengan array biasa yang ukurannya tetap. Ada beberapa metode penting dalam kelas menu, yaitu metode tambah item. Menu item berfungsi untuk menambahkan item baru ke dalam daftar menu dengan memanfaatkan prinsip karena parameter ini dapat menerima objek dari kelas makanan, minuman, maupun diskon. Metode tampil semua menu menggunakan pengulangan untuk menampilkan semua item yang ada dalam menu, dan setiap item memanggil metode tampil menu miliknya sendiri yang merupakan implementasi. Metode cari item mengimplementasikan exception handling yang melemparkan item not found exception ketika item yang dicari tidak ada dalam daftar. Metode ini menggunakan struktur keputusan untuk mencocokkan nama item secara case intensif. Jika ditemukan, return objek menu item yang sesuai. Jika tidak ditemukan, setelah menelusuri seluruh daftar, lempar exception dengan pesan yang informatif. Dalam aspek input-output, kelas menu memiliki dua metode penting. Metode simpan ke file menggunakan kelas printWriter dan FileWriter untuk menulis data menu ke dalam file teks. Setiap item disimpan dalam format yang dipisah oleh karakter byte, yaitu berupa tipe item, nama, harga, dan kategori. Metode muat dari file menggunakan kelas scanner dan file input stream untuk membaca data dari file. Setiap baris diparse untuk mendapatkan informasi item, kemudian berdasarkan tipe item dibuat objek yang sesuai dan ditambahkan ke dalam daftar. Selanjutnya kita akan membuat kelas pesanan, yaitu digunakan untuk mencatat dan mengelola pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Sama seperti kelas menu, kelas pesanan menggunakan array list bernama item dipesan untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Struktur data memungkinkan pelanggan untuk memesan satu atau lebih item dalam satu kali transaksi. Metode tambah item berfungsi untuk menambahkan item yang dipesan ke dalam daftar pesanan. Metode ini akan dipanggil ketika pelanggan selesai memilih menu item dari menu. Metode tampil stroke merupakan metode utama yang menangani penampilan hasil akhir pesanan dalam format stroke pembayaran. Metode ini menggunakan pengulangan untuk menelusuri semua item yang dipesan dan menampilkan satu persatu. Di dalam metode tampil stroke juga terdapat logika untuk menghitung total biaya pesanan dengan menampilkan diskon. Variabel total awal mengakumulasi harga dari semua item makanan dan minuman, sementara variabel total diskon menyimpan persentase diskon terbesar yang ditemukan. Jika terdapat diskon, maka perhitungan total akhir menggunakan rumus total akhir sama dengan total awal dikurangi total awal dikali persentase diskon dibagi 100. Struk ditampilkan dengan format yang rapi menggunakan garis pembatas. Kita akan membuat kelas pesanan dengan menampilkan kode-kodenya, yaitu kode langkah pertama mendeklarasikan kelas pesanan dengan atribut array list bernama item dipesan untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Langkah kedua, kita akan membuat metode untuk menambahkan item ke pesanan. Metode ini akan dipanggil setiap kali pelanggan memilih item dari menu. Langkah ketiga, kodenya membuat metode tampil stroke untuk menampilkan stroke pembayaran, mendeklarasikan dua variabel counter total awal untuk mengakumulasi harga makanan atau minuman dan total diskon untuk menyimpan persentase diskon terbesar yang ditemukan. Langkah keempat, kodenya untuk loop untuk menelusuri setiap mengetikkan kode loop untuk menelusuri setiap item dalam pemesanan. Untuk setiap item, tampilan informasinya menggunakan polymorphisme menggunakan operator instance of
Untuk pengecekan apakah item adalah instance dari kelas diskon. Jika ya, ambil persentase diskonnya. Tambahkan harga ke total awal. Diskon item diperlukan karena kita perlu mengakses metode khusus diskon. Langkah kelima, mengetikkan kodenya untuk menghitung jumlah diskon dengan mengalihkan total awal dengan persentase diskon. Hitung total awal akhir dengan mengurangkan jumlah diskon dari total awal. Tampilkan garis pemisah. Jika ada diskon, total diskon kurang dari 0, tampilkan info diskon dan jumlahnya. Terakhir, tampilkan total yang harus dibayar dengan format yang rapi.